Selamat pagi teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu penyebab kenapa orang berpikiran negatif, karena dia jauh dari Allah, jauh dari Tuhannya. Ya, dia mengandalkan kekuatannya. Ya, semakin kita menjauh dari dia, semakin kita berpikir ke arah yang negatif. Oleh karena itu kemarin saya tandaskan pada teman-teman bahwa penyebab kita berpikir negatif yang pertama itu adalah disebabkan karena pemikiran kita yang sudah mulai dari jauh dari Allah. Nah, yang kedua sekarang adalah penyebab kita berpikiran negatif adalah adanya program-program terdahulu. Nah, program apa itu? Nah, di sini saya mau ceritakan kepada teman-teman bahwa otak kita dari 0 sampai 7 tahun itu adalah otak kita yang masih bersih adanya. Ya. Terkadang kita tidak menyadari atau sadar atau tidak sadar ada sesuatu doktrin yang kita masukkan ke dalam otak kita itu, dan itu akan menjadi program, ya, dan disimpan di file otak di bawah sadar kita. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman, pernah tidak kita mendengar atau merasakan ketika kita mau menyalakan mobil kita, mau berjalan menggunakan mobil kita starter, kita injak gasnya, tetapi mobil itu tidak berjalan. Kita coba injak gasnya, kita perhatikan semua, tetap tidak berjalan. Apa yang menyebabkan dia tidak berjalan? Inilah yang disebut dengan rem tangannya masih belum kita matikan. Artinya rem tangan dari mobil itu masih terkunci. Nah, terkadang-kadang dalam kehidupan kita, teman-teman, kita juga demikian. Mengapa kita tidak berjalan ke depan? Mengapa kita selalu berjalan di tempat? Seolah-olah tidak ada perkembangan. Yang menyebabkan itu adalah program-program yang ada di dalam benak kita. Program apa itu? Program-program yang terdahulu yang bersifat negatif. Program yang bersifat negatif ini mengunci pemikiran kita sehingga kita tidak bisa bergerak maju ke depan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak pernah membahas bahwa manusia itu bahwa diprogram oleh dunia luar dari dirinya. Kita harus paham itu, bahwa manusia itu diprogram oleh dunia luar, ya, yang ada dalam dirinya. Yang paling penting untuk kita ketahui adalah, yang paling rawan adalah 7 tahun pertama dari kehidupan kita. Jadi dari 0 sampai 7 tahun kita harus benar-benar memperhatikan asupan-asupan, ajaran-ajaran yang masuk dalam pemikiran kita itu harus yang bersifat negatif. Saya sebelum saya bercerita, saya memberitahukan bahwa kita membentuk lebih dari, ya, kita, atau mungkin kalimat gini, kita dibentuk lebih dari 90% yang kita yakini. Jadi kita ini terbentuk sekarang karena 90% apa yang kita yakini. Saya seperti ini terbentuk karena saya memiliki 90% yang saya yakini. Apa itu? Bisa itu nilai-nilai yang kita miliki, yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, yang nilai-nilai yang diberikan oleh kerabat kerja kita, masyarakat, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika program yang kita miliki dari keluarga kita, orang tua kita, ya, dalam waktu 0 sampai 7 tahun bersifat negatif, maka akan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan kita. Ya. Jadi inilah yang perlu kita pahami, teman-teman, begitu berbahayanya, ya, doktrin atau nilai yang diajarkan kepada anak-anak kita di bawah 7 tahun. Salah satu program yang mungkin ada pada seseorang adalah mungkin ada kalimat yang mengatakan tidak perlu usaha untuk mengubah suatu keadaan. Jadi ada mungkin ajaran yang mengatakan tidak perlu usaha untuk mengubah suatu keadaan. Jika ini sudah tersimpan di otak kita, apapun yang kita ajarkan untuk perkembangan diri, skill,
dia tidak akan berusaha. Karena itu sudah tersimpan di dalam filenya. Maka itu kita menemukan orang seperti ini akan menolak semua gagasan perubahan agar ia tidak merasakan kegagalan yang didapatkan. Jika seseorang ya diprogram menggunakan cara kasar atau dalam keluarga, atau katakanlah ibunya atau orang tuanya mendidik dengan kata-kata kasar kepada anaknya, satu kali kelak anaknya itu pun berinteraksi kepada orang lain adalah dengan cara-cara yang kasar juga. Saya sering berjumpa ya dengan orang-orang yang mengeluh terkait dengan masa lalunya karena dinilai telah menghancurkan hidupnya. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang berusia 40 tahun datang menemui saya di Jakarta. Kemudian dia menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, ia menangis seperti kehilangan ibunya. Saya bertanya waktu itu pada ibu itu tentang sesuatu yang membuatnya demikian, mengapa ibu seperti itu. Kemudian dia mengatakan, ibuku waktu mendidik saya termasuk ibu yang sangat keras. Sering melakukan pemukulan secara fisik, kasar saat aku berusia 4 tahun. Peristiwa itulah yang membuat saya ketakutan ketika bertemu dengan ibu saya, dan saya selalu menghindar. Saya merasa tidak berharga. Bahkan kata dia, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Ini adalah contoh program yang kita atau orang tua berikan kepada anaknya ketika kecil, ketika dia menjadi beranjak dewasa. Ya. Program yang diberikan oleh orang tua tersebut kepada ibu yang saya ketemu tadi akan menghambat kemajuan dari ibu tersebut. Karena hal-hal yang tadi dia simpan dalam pikirannya yang bersifat negatif itu, dan itu adalah menjadi masalah psikologis di kemudian hari. Nah, ini ada cerita yang kedua yang mau saya sampaikan kepada teman-teman ketika saya mengisi suatu seminar yang berjudul Kekuatan Mengendalikan Diri di Jakarta, di salah satu tempat di Jakarta. Kemudian seorang ibu datang menemui saya, dan ibu itu mengatakan, Pak Rudi, tolong saya, anak saya sematawayang. Kenapa anak ibu sematawayang? Dia sangat kurus, dia menderita penyakit yang disebut dengan anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini adalah penyakit yang membuat seorang menilai bahwa kalau makan itu akan mengalami kegemukan atau overweight. Jadi anaknya itu menderita penyakit yang disebut dengan anoreksia nervosa. Kemudian saya coba menilai atau mengamati mengapa anak itu menerima penyakit atau mendapatkan penyakit anoreksia nervosa tersebut. Usut ketika saya berbicara kepada anak tersebut, ternyata ketika anak tersebut umur belasan tahun, dia berkunjung ke rumah temannya. Ketika dia berkunjung ke rumah temannya, dia ketemu orang tua temannya itu, melihat si anak ini ya yang menderita penyakit anoreksia tersebut, mengatakan kepada anak ini bahwa ya kamu itu terlalu gemuk, harus diet keras, jika tidak kamu akan sulit bergerak, dan bukan hanya sulit bergerak karena kamu wanita, satu kali kelak juga laki-laki akan sulit untuk mencintai kamu. Mendengar ini ya kalimat dari ibu temannya ini, si anak ini pun disimpan di memorinya ya ketakutan dengan yang disebut dengan kegemukan. Karena dia takut dengan kegemukan, dia mulai menolak setiap makanan yang masuk kepadanya melalui mulutnya, atau dia muntahkan dan lain sebagainya. Nah, ketika saya bertemu dengan gadis ini, dia sudah termasuk remaja ya. Ketemu memang beratnya sekitar 40 kg, tulang-tulangnya sudah kelihatan menonjol ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita tangkap, kita pelajari bahwa
doktrin, ajaran-ajaran yang kita berikan kepada orang lain bisa terprogram dalam pemikiran kita. Dan yang menarik lagi perlu kita perhatikan, sampai saat ini ternyata dia sudah pernah masuk rumah sakit 3 kali, ya, dan kelihatan seluruh tubuhnya sangat lemah. Ya, nah teman-teman sekalian, kita harus, ya, di era sekarang ini begitu banyak informasi. Informasi itu tidak hanya dari kerabat kerja kita, even dari sosial media juga banyak informasi. Kita membutuhkan, ya, bukan hanya informasi, tapi kemampuan men-screening informasi itu. Jadi tidak boleh kita langsung informasi masuk dalam pemikiran kita tanpa melakukan screening, ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu teman-teman, di dunia persaingan yang begitu ketat sekarang, kecepatan yang begitu cepat sekarang, perubahan yang terjadi sekarang, informasi yang memborbardir di sosial media sekarang, kita membutuhkan yang sebenarnya screening. Kita perlu screening, kita pilihlah makanan-makanan otak kita yang bersifat positif. Jika tidak, kadang-kadang itu bisa, bukan kadang-kadang, itu bisa menjadi salah satu program yang menghambat diri kita untuk lebih maju ke depan. Saya Rudi Manulang, saya mengundang teman-teman untuk berhati-hati terhadap informasi-informasi yang ada di sekeliling kita. Selamat beraktivitas, sukses selalu.